zaman-zamannya rame wartel apa ya, Pak? Ya, wartel masih ada. Kita ini kan wartel, apa, ke warnet. Terus kendalanya juga seperti itu. Kadang-kadang teleponnya saudara ini belum dibayar nih, kan mati. Iya, gitu. benar. Kita dapat panggilannya nggak bisa dong. Iya, nggak nyambung ya. Oke. Itu dinamikanya seperti itu. Terus akhirnya cerita terima itu di mana nih? berharap banyak itu karena hak mereka. Walaupun kita istilahnya ya dalam tanda kutip jadi jalan mereka, ketika mereka istilahnya nggak mau peduli nggak masalah. Itu sudah kewajiban kita kok. Jadi itu kita nggak bisa nuntut. Kembali lagi di cerita sekolah, karena sekolah punya cerita. Hari ini kita kedatangan lagi guru TKR. Kemarin sudah Pak Eko, sekarang Pak Wardi yang asalnya dari Gunung Kidul. Oke, Pak Wardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Luar biasa, Mas Angga. Hari ini masih suasana di KI ya, Pak? Ya. Sejuk, dingin-dingin gimana gitu di Bandung. Menikmati kedinginan. Pak Wardi, sedikit nanya-nanya nih. Boleh, silakan. Pengalaman jadi guru berawal gimana sih? Dari apa itu memang cita-cita jadi guru dari dulu, apa karena orang tua ternyata sekarang jadi guru gitu loh? Oh gitu ya. Panjang ini ceritanya Mas Angga. Nggak apa-apa ya. Boleh Yang inti. Ya ceritain juga boleh, panjang nggak apa-apa lah. Dari kecil gitu ya atau dari masuk SMA aja, Pak. Oh gitu ya. Iya, langsung nih ya. Langsung ya, dong. ini ceritanya cukup unik dan menarik nih. Sebenarnya buat dibagi ke teman-teman mungkin yang lagi mencari biar apa? Jadi motivasi. Iya, gitu. Jadi motivasi, jadi inspirasi. Jadi ceritanya gini. Jadi seperti dibilang Mas Angga, saya memang aslinya Gunung Kidul ya, Mas Angga. Jogja, ya. Jogja. Itu saya kebetulan lahir dan besar di sebuah desa kecil. Saya anaknya petani, jadi pekerjaan petani itu ya sudah nggak asing lagi. Iya. Nah, sejak dulu cerita dari awal sekolah di SMA lah. Iya. Saya dulu STM Mas Angga. STM, oke. Okay. Kalau sekarang SMK itu ya, Pak? Ya betul, sebelum SMK itu STM namanya. Saya sekolah di STM Negeri Wonosari, itu cukup favorit sih sampai sekarang ya. Itu di Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kebetulan waktu itu ya saya ambil jurusan otomotif juga. Nggak ngerti juga sih otomotif itu apa gitu loh. Berarti masih buta gambaran itu ya? Nggak ada sama sekali. Karena waktu itu tolak ukurnya nilai gitu loh. Nilainya, kebetulan nilai saya cukup bagus waktu itu dan masuk ke otomotif itu termasuk jurusan favorit gitu loh. Nah, ketika saya masuk ke STM itu sama sekali nggak ada cita-cita untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi gitu. Pengennya ya sekolah langsung kerja. Nah, keluar kerja gitu seperti kebanyakan orang lah. Iya. Nah, kan tapi di perjalanannya itu kebetulan saya anak terakhir gitu loh. Anak terakhir dari kakak saya dari 5 bersaudara, kakak saya dirantau semua kerja gitu ya. Dimotivasi sama kakak gitu loh, kamu harus kuliah biar ada yang jadi gitu loh dari keluarga gitu loh. Karena dia bilang anak petani ya. Iya, betul. Ya, akhirnya ketika udah jalan itu apa ya? Jadi kepikiran juga gitu loh, waktu saya harus kuliah nih. Gimana nih padahal saya di STM gitu loh. Nah, ketika pemikiran itu muncul di kelas berapa, Pak? Kelas 1 atau? Ya, kelas 1 semester 2 lah. Ketika kelas 1 semester 1 ya. Sudah ada bujukan kuliah gitu? Oh, enggak ada, belum ada. Akhirnya kan sekolahnya ya asal belajarnya kayak gitu. Ya, akhirnya ya tadi berpikirnya kayak saya sekolah STM nih, bagaimana caranya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Kalau waktu itu negeri swasta masih umumnya masih jauh, Mas Angga. Hingga ya mau tidak mau kalau pengen istilahnya mantap ya di negeri gitu loh. Nah, alternatifnya adalah masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Nah, kalau tes karena di STM itu nggak support lah kayak sekarang lah. Ya, banyak mapel yang nggak diajarkan gitu loh. Sehingga alternatifnya paling realistis itu dengan nilai. Ya, dengan nilai, dengan program waktu itu namanya pemilihan penelusuran bibit unggul. Kalau sekarang kalau nggak salah itu SNMPTN kayak bidik misi lah. Bidik misi, sekarang bidik misi seperti itu. Nah, itu di semester 2 ya, padahal semester 1 saya masuk itu ya walaupun istilahnya belajarnya nggak maksimal itu ranking 5 di kelas.
Lumayan sekali, Pak. Lumayan, Dari nah. berapa siswa ini dulu? Ya dari 35 6. siswa. Jangan sembarangan, sekolah saya favorit. Oke, oke. 35 siswa. Saya ranking 5. Tapi begitu ada motivasi seperti itu dari kakak, ya. Wah, saya belajar bener-bener nih. Luar biasa. Dari 5 langsung 1. Wah, di semester 2. Pak Wardi seorang yang terkenalnya galak, ya, awut-awutan, tapi Bener. ternyata Ah, untuk belajar kuat sekali. benar, ini bisa diceritain ini ranking nih. Ya. Nah, itu di kelas 1 semester 2. Nah, berikutnya Di kelas 2 di kelas 2, Kan naik kelas kelas 3, dua nih. iya. Nah, itu cuma sampai ranking 2 terus. Ranking Sampai 2 terus. kelas 3. Sampai kelas 3. luar biasa. Nah, ya. itu karena satu kelas, satu jurusan itu cuma diambil 1, akhirnya waktu itu alhamdulillah ada jalan gitu loh. Dipanggil 2, 1 ranking 1 dan ranking 2. Kebetulan Ranking teman 1. saya ranking 1 itu Tidak mau menerima. bukan keluarga kurang mampu gitu loh. Oke, oke. Sehingga ya mungkin jalan dari Allah ya, saya di Geser. Oh, nggak diterima. Ya, diterima, sehingga yang ranking 1 itu tidak melanjutkan tidak karena biaya melanjutkan, itu ya, Pak. ya, seperti itu. Akhirnya melanjutkan di Nah, akhirnya melanjutkan di UNY. UNY. Jurusannya pendidikan- Dulu kayaknya belum UNY pas angkat. dulu IKIP Jogja. Ya. Kemudian Berarti itu dong bareng sama Pak Eko. Pak Eko itu adik kelas saya. Oh, adik kelas ya. Ya, saya angkatan 94, Pak Eko 95. Seperti itu. Adik kelas saya pernah nguspek dia. Oh, Ya, terus. malah terus sekarang seperti jadi bareng ya. itu. Sekarang bareng. Ya. Ya, ya itulah dinamikanya. Terus akhirnya masuk di IKIP, ambil jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. pendidikan teknik otomotif. Ya. Ya mungkin di kuliah itu banyak lika-liku lah ya, Pak. Ya. Ya kita langsung aja lulus tahun berapa? Lulus tahun 94. 94. Masuk 94 ya. Masuk 94, saya kuliah sampai lulus itu 99. 99. Akhir 99 ya, 5 tahun setengah lah. 9. Kemudian saya wisudanya di 94 dengan masuk di kuliah saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. tapi coy. kita masih sering main bola bareng. Iya, kan? ya kayak seumuran lah, Pak. Iya. Oke. Itu. Jadi lulusnya tahun 2009 tapi wisudanya tahun 2000. 2000. Nah, kebetulan waktu itu memang negara kita sedang krisis tuh, Iya. 98. Berarti ya, Mungkin Pak Eko kemarin udah cerita Iya, ya demo-demo demo itu. kerjaan kita dulu. Akhirnya ya itu. Iya, artinya waktu itu memang lapangan kerja cukup sulit karena Indonesia sedang resesi, sedang apa istilahnya ya, Inflasi apa baru ya, saja krisis dan mungkin sudah ada sih perbaikan cuma masih sulit lah. Dan kebetulan waktu itu saya tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Nah, Saya menarik nih. saya tidak pernah punya cita-cita jadi guru. Tapi kok kenapa bisa jadi guru? Berarti dulu selesai apa langsung kayak Pak Eko kan ada panggilan dari teman suruh mengabdi itu di itu nah. Nah, kalau mengabdi, saya malah di kuliah sudah mengabdi. Oh, sudah sambil Nah, saya sudah ngajar juga di sebuah SMK di Gunung Kidul sana. Tapi ya sekedar apa istilahnya yang ngisi waktu, kemudian sambil kita mengerjakan skripsi. Begitu skripsi selesai, saya lulus, ya sudah saya memutuskan untuk merantau. Karena itu ya kultur di tempat kami di Gunung Kidul seperti itu. Sebenarnya hampir rata-rata di desa itu mesti pikirannya pengen merantau sih. Ya, merantau dan orientasi saya memang industri, bukan di pendidikan, bukan jadi guru. Berarti Kenapa saya seperti itu? Karena ya melihat saudara-saudara, teman-teman yang tetangga yang sudah sukses merantau. gitu, bener. Berarti patokannya tanggane ki merantau ki sukses pikirannya ya pengen melu gitu lah ya, Pak. Seperti itu. Apalagi tetangga yang sarjana, Iya. kan ada juga tetangga sarjana itu ya sukses gitu loh di rantau. Makanya ya image-nya dulu seperti itu, mindset-nya Pak Angga, Mas Angga. Sehingga saya pun seperti itu. Nah, cerita nih, langsung cerita nih. Langsung akhirnya kemana nih? Nah, akhirnya ke Jakarta nih. Jakarta. Jakarta. Kopi nih Pak, kopi nih. Oh iya, ini penting ini. Kopi. Inspirasi. Yakin. Ngobrol santai orang kalau ngopi kan orang enak ya, Pak. Bener. Bolu asli, Pak. Oke, Ini cipi. gampang nanti. Dilihat dulu. Oke. Oh ya, asli. Asli dong. Nah, jadi di tahun 2000 saya merantau ke Jakarta. Tempatnya di Depok itu saya apa istilahnya ya, nginep di saudara lah. Sambil nyari kerja. Waktu itu ngelamar itu masih sulit. Ya, jadi Masih krisis itu. Apa Ya. sudah mulai normal sedikit? masih krisis. Jadi ngelamar itu nggak kayak sekarang tinggal pakai aplikasi, terus via internet atau via websitenya perusahaan. Tidak segampang itu kalau dulu kita harus nyari lowongan di Kompas. Berarti
lihat koran dulu Ya, tuh. dan koran Kompas itu tiap Sabtu Minggu saya mesti nyari itu koran karena banyak lowongannya di situ. Kita cari, kemudian kita bikin lamaran, klik di rental, posin. Ya, pos. Enggak door to door langsung. Oh enggak, itu ya bukan levelnya sarjana lah. Oh, iya, Kalau kita ya kita posin, baru nanti kalau misalkan direspon ada panggilan seperti itu. Nah silakannya juga waktu itu kan juga belum ada smartphone, belum ada handphone gitu loh. Masih Pakai numpang handphonenya saudara. Kadang-kadang telepon rumah, telepon rumahnya saudara. Dulu zaman-zamannya rame wartel apa ya, Pak? Ya, wartel masih ada. Kita ini kan wartel, apa ke warnet. Terus kendalanya juga seperti itu. Kadang-kadang teleponnya saudara ini belum dibayar nih, kan mati. Iya, gitu. benar. Kita dapat panggilannya nggak bisa dong. Iya, nggak nyambung ya. Oke. Itu dinamikanya seperti itu. Terus akhirnya cerita terima itu di mana nih? berapa kali panggilan saya gagal terus di Jakarta. Ya gagalnya bisa berbagai faktor. Akhirnya saya mutasi ke Surabaya. Surabaya. Ya. Berarti di Jakarta itu Belum sempat kerja. Oke. Belum sempat kerja. Akhirnya pindah nih ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu udah dapat Ikut kerja. siapa di sana, Pak? Di sana ada banyak juga, ada saudara kandung juga, ada Pak Le, ada. Saya di sana kerja kebetulan diterima di perusahaan plastik. Plastik. Ya, sangat melenceng dengan Iya. sangat melenceng. Ini yang mungkin penting untuk dipelajari atau dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang nyari kerja nanti. Di plastik itu sampai bertahan hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih. Itu saya di perusahaan plastik melenceng sama sekali, saya jadi foreman itu ya kepala shift lah. Ya. Kepala shift, anak buah saya ada 30 apa 50-an lah, perempuan semua operator sewing itu penjahit. Berarti ya kasarannya jenengan itu tanggung jawab anak buah Iya. ya. Kalau ada apa-apa jenengan Benar, ya. Itu dikasih kerjanya, wah tersiksa sekali. Nah, oke, kerjasamanya jauh dari harapan, pekerjaannya juga jauh dari kompetensi saya. Ya, itu seperti itu. Hampir 2 tahun. Akhirnya saya sambil seperti itu memang ketika saya nggak nyaman, itu nyari-nyari terus. Terus saya terus ngelamar terus. Sambil kerja itu sambil nyari, itu. benar. Akhirnya dapat juga di perusahaan otomotif, tapi juga tidak sesuai yang saya bayangkan juga, yang saya harapkan. Berarti sudah dapat itu berarti resign kan ya? Iya, resign, dapat yang baru, ya kan. Kemudian di perusahaan otomotif itu kebetulan di lapangan. Gitu. Kerjaan saya survei di lapangan, naik motor sana kemari. Wah, ini bukan kompetensi saya ini. Ya seperti itu. Itu hampir 2 tahun juga. Hampir 2 tahun juga. Apa namanya? Ya itu nggak sesuai, maka saya terus berusaha untuk nyari lagi. Akhirnya gimana ya itu? Setelah itu saya dapat di Jogja. Di Jogja itu saya service manager. Balik lagi ke balik lagi kerja pengalaman. Itu service manager Suzuki dealer ya. Seperti itu. Itu malah parah lagi itu. Kesejahteraannya kurang, manajemennya buruk lagi. Kemudian saya hanya bertahan training saja. Training saya di out. Berapa itu? 2 bulan? Paling 2 bulan dah. Out. Akhirnya saya off kerja, itu sama sekali off kerja. Wah, gimana nih? Saya off kerja. Ketika itu sudah umur berapa, Pak? Saya udah menikah itu. Sudah? Iya. Oke. Saya udah menikah itu. Begitu saya kerja di motor di Surabaya tadi, yang kedua, kan 2 perusahaan tadi, saya menikah. Kemudian saya tinggal di Purwokerto, ya, pindah dari Surabaya ke Purwokerto. Kemudian kerja di Jogja itu hanya beberapa bulan, 2 bulan lah. Akhirnya udah saya tinggalin. Saya tinggalin. Balik lagi ke Purwokerto. Akhirnya bingung. Harus ngapa ini nggak bisa nggak cari uang, saya nggak bisa nganggur saya. Akhirnya dapatlah sales. Wah, ini paling luar biasa ini. Sales kosmetik Mas Angga. Dari mekanik untuk otomotif malah luar biasa itu. Kecantikan kepriwe. Kecantikan ini pengalaman unik luar biasa yang orang jarang punya. Jarang kepikiran, jarang punya pengalaman yang unik seperti ini. Tapi ya pelajaran penting, bisa dijadikan inspirasi juga, jadikan motivasi bagi teman-teman yang sempat melihat podcast ini, kemudian belum sempat dapat kerjaan, mungkin jangan pernah menyerah gitu. Karena jalan tetap ada. Tetap ada, yang penting kita berusaha. Nah, nih yang ke kosmetik nih, Bang. Itu lowongan memang cari sendiri apa karena kepepet? Saya nyari. Ya, pertama kepepet ya kan, saya nggak punya kerja ya kan. Akhirnya nyari, walk interview itu. Walk interview, datang langsung interview itu.
kosmetik. Udah masukin aja daripada saya nganggur, ya, saya udah punya anak ya. Saya harus. Tapi akhirnya sempat berpikir lah, aduh kosmetik ya, mandan gimana Iya, gini. tetap Jadi gitu. Timbang ketika saya masuk ternyata perusahaan bagus gitu loh, manajemennya bagus. gitu. Saya training di Jakarta aja naik pesawat gitu loh. Oh, luar biasa. Naik pesawat dari mana? Dari Jogja. Oh, Dari Jogja ke Jakarta. Pulangnya perusahaan itu di mana sih Pak? perusahaannya prinsipalnya di Jakarta, tapi punya cabang di Jogja. Okay. Saya masuknya kan lewat Jogja. Lah training di Jakarta, saya naik pesawat. Pertama kali juga. Pertama kali naik pesawat itu pengalaman. Lumayan kan? Lumayan. Daripada kita. Oke, seperti itu. Oke, singkat cerita saya jalani itu selama 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah itu saya rata-rata 2 tahun, Ge. Ada iya, apa dengan angka 2? Atau itu. 2 tahun itu alhamdulillah saya nikmati itu, Mas. Artinya saya totalitas kerja. Walaupun itu di kosmetik ya. Bener, dan saya menangis gitu loh. Di dalam hati itu saya menangis, Mas. Saya sarjana gitu. Iya. Jadi sales gitu. Walaupun secara penghasilan jauh bagus memang. Manajemen bagus, penghasilan bagus, kesejahteraan bagus. Dan selama 2 tahun itu, saya sempat setahun itu jadi reseller terbaik di Jogja, Purwokerto lah. Itu artinya ada hubungannya dengan cuan, Mas Angga. Cuannya jelas banyak itu. Terus seperti itu. Akhirnya ketika ada seperti itu, saya apa namanya ya, mulai semacam bukan menikmati, semacam warning lah sama perusahaan lah. Saya ini harus naik supervisor nih sampai akhir tahun. Karena saya ini udah prestasi, karena nih, prestasinya banyak betul, nih ya. Karena berkaca dari teman-teman yang lain ketika sudah pencapaian seperti saya itu udah naik gitu loh. Maka saya nuntut seperti itu. Saya naik nih sampai akhir tahun nih. Akhir waktu itu 2008. Ditunggu sampai akhir tahun. Saya akhir tahun 2008 saya nggak naik, saya out. Akhirnya beneran, saya nggak naik. Oke. Saya nggak naik gitu. Di akhir 2008 dengan pencapaian saya seperti itu nggak naik. Saya out lah. Tapi outnya gini, Mas Angga. Waktu itu ada formasi CPNS. Oke. Tetap sudah dipikirkan matang-matang itu ya, Pak? Ya sebenarnya belum ada kepikiran juga sih. Ada formasi CPNS. Kebetulan istri ngasih tahu nih ada formasi nih. CPNS. Udah. Jeres apa gitu? Iya, udah ambil aja, kita ambil. Ternyata waktu itu kita ambil. Kan waktu itu hanya daftar ya pos lah. Kita ngirim pos 2 istri saya sama saya. Modal 11.000 lah. 2 itu pos kilat. Tapi waktu itu 11.000 sudah luar biasa besar. Ya. Ngeposin sama ngasih ini. Oh, bukan apa namanya? Perangko balasan. Oke. Itu model itu doang. Nah, akhirnya kan akhir 2008 itu tes seleksi. Kebetulan waktu itu saya punya anak yang ketiga, Pak, enggak. Lahir anak saya yang ketiga masih bayi merah itu, ya, saya tinggal tes itu. Nah, alhamdulillah. Tesnya di mana, Pak? Tesnya di Purbalingga di Boromius. Oke, ya. Istri saya di Purbalingga Wetan SD itu. Ya, tes nih. Tapi belum resign dong? Belum, masa enggak, masih jalan. Itu kan tesnya Desember tuh. Awal Desember atau akhir November lah. Alhamdulillah, masa enggak, kabar baik luar biasa itu. Saya dan istri saya keterima gitu. Barengan, luar biasa Mas Angga. Ini pelajaran yang mungkin bisa diambil teman-teman. Jadi ketika apa namanya ya, boleh lihat sana ya? Boleh Pak, boleh silakan. Jadi mungkin teman-teman ketika bekerja itu totalitas lah. Apapun pekerjaan Anda, ya, maka nanti Anda akan mendapatkannya. Walaupun mendapatkannya tidak harus di tempat kerja Anda, bisa jadi di tempat lain. Ini pelajaran yang sering saya share ke teman-teman, ke junior-junior, ke siswa-siswa saya seperti itu. Totalitas, ya, maka hasilnya akan didapatkan, dan dapatkan ini belum tentu di tempat kerjanya gitu, Mas. Seperti saya tadi kan dapatkannya di tempat lain gitu loh. Tapi saya mulai janji saya resign gitu. Tapi itu benar-benar ketika gini. Ketika pengumuman CPNS sudah keluar nih, masuk. Ya. Nah, di sisi lain di kosmetik itu, Anda kan itu naik jabatan, boleh. Milih yang mana? Oh, saya tetap resign. Resign. Iya. Kesejahteraan lumayan, Pak. Masalahnya jangka panjang. Iya, betul. Seperti itu. Akhirnya ketika itu ngambil formasi di mana? Di Purbalingga. Purbalingga langsung. Memang udah di Purbalingga itu. Jadi tesnya di Purbalingga. Itu memang formasinya dari awal memang sudah muncul. Berarti itu ngambil formasinya itu belum tahu sekolahan di mana. Belum tahu. Cuma daerahnya aja. Ya, di Purbalingga ada berapa formasi gitu. Ada waktu itu ada 5. Dan alhamdulillah Mas Angga, saya untuk ranking 1 loh Mas Angga. Luar biasa. Saya mengalahkan teman-teman dari Kaligundang itu semua saya kalahkan. Berarti kan?
Iya, senior Pak Cahyo semua kan ikut semua, Oh, anak iya. mesin itu ikut semua, Oh iya, iya, Pak betul. Cahyo, Pak Hari, Oh iya. Bu Sri, Pak Tarom itu semua ikut. Oh iya, iya. Iya, iya. Oh, Betul, biasa kan, betul. Ha, betul. alhamdulillah bukan sombong loh Iya, ya. iya, memang rezeki Pak. Iya, Susah. dan Nah, kalau ini- boleh tahu ya kan, ini apa namanya? Saya kan nggak pegang buku iya, selama karena jenengan itu sudah kerja sudah di di mana-mana. industri. Ibaratnya itu bekal kuliah itu hampir hilang lah Hampir kasarnya hilang, gitu 8 ya. tahun loh Mas Iya. Angga. Saya lulus 2000, saya tes CPNS 2008 kan 8 tahun. Hmm. Saya nggak pegang buku loh. Selama itu blas sama sekali tidak buka apa Ya, gitu. kompetensi saya enggak lah. Blas Kompetensi gitu. saya di rambut, saya training ke Jakarta, saya diajarin Berarti booting, dari kasarannya coloring gitu loh. Modal nekat modal rezeki ya Pak. Anak ya Iya. dilakoni sih ayo rezeki kok lah. Iya, nekat ya, saya persiapan belajar ada lah, Iya, dikit-dikit dikit-dikit. ada. Ya enggak nekat. The power banget. of kepepet sinau. Ya, itu mungkin berkah dari totalitas tadi Mas Betul. Angga. Itu makanya saya selalu menyarankan pada teman-teman, pada junior-junior total. Nanti insya Allah kamu akan dapat. Itu seperti itu dan akhirnya saya Masuk di jadi kali. jadi guru. Nah itu 2008 itu langsung penempatan atau Nah, penempatannya 2009. 2000. Berarti 1 tahun nganggur. Ya, hampir Atau- 3 bulan 6 bulan lah. Belum. Dari Desember sampai kerjanya masuknya itu Mei lah. Nih, oke. Itu memang saya udah off dan saya nganggur waktu itu. Nah, memang sempat. Itu berarti sekolahan Kali Gondang masih nginduk atau sudah? Oh, masih hidup di SMP. Oh, masih berarti berjuang. sudah masih merasakan Oh gitu iya, masih kita Oh. ngawali itu. Pak Sugeng juga Ya. gitu ya. Oh, oke. Nah, singkat cerita nih Pak. Sedangkan masuk di Kali Gondang, Mm-mm. kasarannya senior saya Mm-mm. dan pengalamannya pasti sudah banyak. Mm-mm. Di luar sana mungkin masih ada yang ragu masuk TKR nih Pak. Apa sih motivasi untuk anak-anak yang mau masuk Dia mau masuk TKR. Oke. Kalian harus masuk TKR karena TKR mempunyai ini Ya. Siapa tahu kan masih Betul. awam gitu Ya, kan. benar. Jadi intinya saya kasih globalnya dulu ya. TKR Kali Gondang itu jelas secara apa ya, otentik, data otentik itu kita selalu mendominasi lomba keterampilan siswa tingkat Purbalingga, Kabupaten Purbalingga itu jelas kita hanya beberapa kali saja kalah dengan sekolah lain, itu pun ranking 2. Masing-masing masuk Ranking lah. 2, ranking 2. Belum pernah keluar dari ranking 3. Enggak, belum pernah. Iya, itu. Cuma beberapa kali saja loh Mas Angga. Selama saya di Kali Gondang itu cuma di Kali Gondang 2 kali, di luar Kali Gondang 1 kali, berarti 3 kali. Ada yang pernah sampai luar negeri nggak Pak? Atau Belum pernah. Kita sampai maksimal sampai nasional. Nasional pernah. Ya, kita juara 2 nasional. Juara 2 nasional. Berarti di kabupaten kita juara 1. Ya, Akhirnya mewakili provinsi. Ya. Masuklah Di kabupaten juara 1, terus ke maju ke provinsi Jateng juara 1 juga. Akhirnya masuk ke nasional. Nasional juara 2. Kalah dengan TKI. Tahun 2017 waktu itu kebetulan saya kaprolinya yang mendampingi ke Lombok. Oh, Lombok. Lomboknya di Lombok. Nunggang pesawat mana? Iya. Apa ngebis? Ya, itu globalnya yang bisa ditunjukkan ke masyarakat seperti itu. Kemudian Ya, kalau mengerucut lagi ya mengerucut lagi ke detailnya, jelas guru-gurunya selalu berkualitas. Kami ada beberapa guru itu levelnya instruktur nasional. Saya sendiri, Pak Anugrah, Pak Karyanto itu instruktur nasional, walaupun sekarang sudah tidak dipakai lagi ya, udah nggak aktif lagi karena programnya udah ganti, udah beda lagi. Itu jelas kami. Di Purbalingga cuma ada beberapa, diantaranya kami bertiga itu jelas. Bisa dihitung lah di Purbalingga. Iya. Tapi yang paling banyak di Kali Gondang lah, cuma ada beberapa. Itu kemudian lebih mengerucut lagi ke detailnya. Ya, faktanya siswa TKR itu adalah siswa-siswa yang notabene nilainya bagus-bagus gitu loh, istilahnya jurusan favorit lah, seperti itu. Banyak jadi inceran dari alumni SMP. Alumni SMP ya, betul. Kenapa? Karena reputasinya banyak siswa alumni TKR itu yang diterima di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah, gitu. Contohnya Pak sudah ada belum? Contohnya banyak. Contohnya di perusahaan apa itu? Perusahaan Toyota Astra Motor itu yang mungkin sekarang sedang istilahnya favorit banget ya. Hyundai. Berapa itu? Apanya? Gajinya kira-kira. Kira-kira ini. Oke, terakhir ya, mungkin nanti Mas Angga bisa sharing ke teman-teman nih. teman-teman Pak Angga iya. Pak siapa?
Pak Fatih itu yang kemarin kebetulan kita apa istilahnya backup itu ya, semuanya backup untuk di PKK-nya. ya di PKK itu iring gajinya itu ya. Dia menyaksikan sendiri terakhir itu 2 digit masuk masuk citi 20 juta siswa 1 bulan. baru 1 bulan Aduh, baru lulus. gaji aku kalah, Pak. Saya PNS golongan 3D gajinya 3 juta ya. Tekan ya, Pak. Masa kerja 10 tahun dia baru masuk Iya ya. gajinya 20 Tapi juta. di sisi lain Jenengan sebagai guru merasa bangga nggak sih, Pak? Oh ya, bangga sekali dong, Ya, bangga kan? sekali, jelas bangga sekali. Terlepas mereka nanti mau seperti apa sikapnya terhadap kita, itu hak mereka. Iya, betul. Ya, ketika mereka peduli dengan kita, artinya peduli bukan berarti kok nguteri duit apa-apa, enggak, sama sekali enggak berharap seperti itu. Kepedulian mereka ya mungkin berkontribusi ketika kita sekolah punya acara, kemudian kepedulian mereka terhadap adik-adik kelasnya, informasi, silaturahmi itu sudah jauh lebih cukup. Iya, betul. Seperti itu. Apalagi ketika silaturahmi itu datang Memberikan dan motivasi. memberikan motivasi ketemu kita luar biasa. Itu sudah luar biasa. Kita nggak berharap banyak, itu karena hak mereka. Ya. Walaupun kita istilahnya ya dalam tanda kutip jadi jalan mereka, ketika mereka istilahnya nggak mau peduli nggak masalah. Ya. Itu sudah kewajiban kita kok. Ya. Jadi itu kita nggak bisa nuntut. Betul. Nah, Seperti itu untuk adik-adik yang mau masuk di SMK ya, Pak, apalagi Ya. jurusan TK itu favorit, itu Betul. gambaran kecil. Beberapa yang masuk di perusahaan Bonafit masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, itu. Lama Dan dari kita ya. ini, Pak, untuk adik-adik kelas 3 yang mau lulus nih, tips apa, motivasi apa yang harus dipegang untuk anak-anak ke depan? Oke, siap. Jadi kalau siswa saya yang saya ajar ya kelas Iya, 12, kebetulan 12 saya ya, ngajarnya kelas 12 terus. Itu setiap saat sudah saya motivasi, Mas Angga. Tapi mungkin yang siswa yang lain yang belum pernah saya masuki kelasnya mungkin bisa dijadikan insight nih. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah Mental perlu, fisik. oke. Ya, fisik. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Kemudian yang ketiga ada karakter. Ya, Penting tiga itu ya, penting tiga sekali. itu penting sekali. Yang pertama apa? Ini enggak saya urutkan sesuai sesuai prioritas ya. Saya ngacak aja nih. Kalau prioritas yang benar yang paling utama ya jelas karakter. Attitude-nya harus baik. Ya, bagaimana bentuknya nggak perlu saya ngomongkan di sini lah. Attitude, kemudian karakter ya. Kemudian yang kedua kompetensi. Kompetensi ya anak SMK ya harus punya kompetensi lah di masing-masing ininya. Kemudian apa lagi yang satu tadi? Kompetensi, fisik, terus attitude tadi ya. attitude, karakter ya. 3 itu. Fisik ya, ketika calon tenaga kerja itu mau masuk ke perusahaan, dia mesti ada kategori fisik, entah masalah tinggi badannya, entah kesehatannya secara menyeluruh. Artinya apa? Ya mereka harus siap-siap fisik, harus latihan fisik, harus banyak olahraga, harus sehat, jasmani rohaninya, karena ada tes fisiknya. Mesti di endingnya itu ada MCU, medical check up. Kalau nggak sehat, walaupun pintar kayak apa, karakternya bagus kayak apa, perusahaan nggak mau nerima, ya kan? Tapi anak-anak kita itu hampir ya, Pak, nggak semuanya hampir itu di MCU gagal ya, Pak. Nah itu karena kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya, Pak. Ya. Itu kita mau melarang tapi memang keadaannya tidak. Iya. Makanya kalau saya pengen boleh sarankan ya, mungkin setiap guru punya cara-cara khusus untuk bisa meningkatkan apa namanya ya kualitas kesehatan siswa. Betul. Seperti yang kami lakukan di TKR itu kan di pagi hari anak itu harus tadarus dulu, Mas Angga. Harus lari dulu. Itu jelas otomatis mau tidak mau olahraga. Harus mau, karena ya kan? karena terpaksa akhirnya menjadi kebiasaan. Betul, itu membentukkan karakter seperti itu, dipaksa, terpaksa, akhirnya biasa jadi karakter. Walaupun itu hal kecil yang akhirnya nanti kalau sudah lulus ternyata ya ada gunanya. Betul. Nah, itu terakhir Pak Wardi. Pak Wardi kan sekarang sebagai Waka Humas ya. Nah, untuk keseluruhan harapannya untuk Kaligondang SMK sendiri gimana? Programnya jenengan kaitannya dengan SMK gimana ini? Jadi seperti ini, saya ini kebetulan periode kedua saya jadi Waka Humas ya. Setelah 5 tahun yang lalu saya juga sudah pernah. Tapi saya nggak merasain. Belum merasain. Belum. Maksud Pak merasain rezim saya. Artinya ya mungkin saya
istilahnya bukan mengawali lagi. Saya dulu udah pernah mengawali, kemudian teruskan Pak Didik, sekarang saya teruskan lagi. Dan visi saya ke depan memang semua jurusan itu harus punya pasangan industri untuk bisa jadi kelas industri, sehingga ya bisa match dengan industri. Ada program link and match itu benar-benar bisa terjadi, dan itu dampaknya, impactnya adalah ya untuk siswa jelas mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk sekolah jelas banyak fasilitas atau apa namanya ya program sekolah yang memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Seperti halnya contoh Komatsu itu dulu saya bukan lagi apa-apa ya Mas Angga. Itu dulu saya yang mengawali memang. Sama Pak Sugeng apa? Enggak, Pak Sugeng masih belum itu. Belum, sama berarti jenengan dulu. Saya dulu. Yang pertama kali nginjakkan kaki di Komatsu saya dulu sama Pak Budi waktu itu. Yang kepala sekolah dulu ya. Iya, seperti itu. Dan itu yang paling ideal memang kelas industri itu seperti Komatsu. Jadi programnya jelas, nanti setelah lulus direkrut. Itu cuma tidak semua perusahaan bisa melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah ini hampir setahun berjalan ini, ya hampir semua jurusan saya sudah berusaha untuk mencarikan link, dan hampir semua juga udah dapat Mas Angga. Hampir semua udah dapat, cuma ya tidak, atau maksudnya belum bisa maksimal. Ya, dan itu juga kembali ke jurusan juga. Mau gimana ketika gitu saya kan istilahnya memfasilitasi. Ketika sudah terjadi seperti ini, ya bagaimana jurusan untuk bisa meneruskan seperti itu. Itu harapannya seperti itu Mas Angga. Ya itu sedikit berbincang-bincang sama Pak Wardi, guru senior, banyak sekali pengalaman yang beliau berikan. Semoga yang melihat ini, yang masih kelemar-kelemar, lembara-kelemburuk, ini ada rasa, oh ya aku pengen seperti itu, setidaknya jadi motivasi. Itu ya. Terima kasih Pak Wardi. Oke, sama-sama di sini. Besok-besok kalau itu ya kita ngobrol lagi lah ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.